Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti kegiatan pembelajaran. Sebelumnya, silakan terlebih dahulu berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan KD yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Untuk pembelajaran hari ini kita masuk kepada KD 3.2, yaitu mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya, serta nilai dan norma dan kelembagaan sosial. Selanjutnya, kita masuk kepada indikator capaian kompetensi. Yang pertama, menjelaskan pengertian interaksi sosial, dan yang kedua, menjelaskan syarat-syarat terbentuknya interaksi sosial. Yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri interaksi sosial. Yang keempat, menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Dan yang kelima adalah menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial. Sekarang kita masuk kepada pengertian interaksi sosial. Dari melihat gambar, ada yang bisa mengungkapkan apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Manusia sebagai makhluk sosial selalu berhubungan dengan orang lain dalam bergaul, berbicara, bersalaman, bahkan bertentangan, sekalipun kita memerlukan orang lain. Dalam bergaul dengan orang lain, selalu ada timbal balik atau melibatkan dua belah pihak. Interaksi sosial merupakan ciri khas kehidupan bermasyarakat. Artinya, kehidupan bermasyarakat akan kelihatan nyata dalam berbagai bentuk pergaulan seseorang dengan orang lain. Contohnya, keramaian di pasar, buruh pabrik berdemonstrasi, dan pelajar belajar di kelas. Interaksi sosial terjadi apabila satu individu melakukan tindakan sehingga menimbulkan reaksi bagi individu-individu lain. Interaksi sosial tidak hanya berupa tindakan yang berupa kerjasama, tetapi juga dapat berupa persaingan dan pertikaian. Selanjutnya, pengertian interaksi sosial menurut para ahli. Yang pertama, Sujono Sukanto. Interaksi sosial adalah proses sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan antara individu dan kelompok untuk membangun sistem dalam hubungan sosial. Yang kedua adalah Bonner. Interaksi sosial merupakan suatu hubungan antara dua orang atau lebih individu di mana kelakuan individu mempengaruhi atau mengubah individu lain, atau sebaliknya. Yang ketiga adalah Gilin dan Gilin. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antar kelompok-kelompok manusia, serta antara orang perorangan dan kelompok manusia. Selanjutnya adalah syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial ada dua. Yang pertama adalah kontak sosial, yang kedua adalah komunikasi. Baiklah, sekarang kita masuk kepada kontak sosial. Kontak berasal dari kata kon atau kun yang berarti bersama-sama dan tengo yang berarti menyentuh. Jadi, secara harfiah, kontak berarti saling menyentuh. Dalam sosiologi,
kontak bukan hanya berarti bersentuhan secara fisik, melainkan juga bisa terjadi tanpa fisik. Misalnya, berbicara melalui telepon, menulis surat, dan internet. Kontak hanya dapat berlangsung apabila kedua belah pihak sadar akan kedudukan atau kondisi masing-masing. Untuk itu, kontak memerlukan kerjasama dengan orang lain. Di era globalisasi, kontak dapat berlangsung dengan mudah dan cepat karena adanya kemajuan teknologi yang semakin canggih. Misalnya dengan adanya internet, handphone, telegram, dan email. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam berinteraksi. Tujuan dari komunikasi yaitu menyampaikan pesan. Komunikasi adalah proses memberikan tafsiran pada perilaku orang lain. Perilaku orang dapat berupa pembicaraan, gerakan badan, ekspresi wajah, sikap, dan perasaan-perasaannya. Oleh karena itu, komunikasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses saling memberikan tafsiran terhadap tindakan atau perilaku orang lain. Jenis-jenis kontak sosial. Yang pertama, kontak sosial primer atau kontak sosial langsung, yaitu hubungan timbal balik yang terjadi secara langsung atau bertatap muka. Contoh, berbicara, berjabat tangan, tersenyum, dan bahasa isyarat. Yang kedua adalah kontak sosial sekunder atau kontak tidak langsung, yaitu hubungan timbal balik yang memerlukan perantara atau media. Perantara atau media yang digunakan dalam kontak sekunder bisa berupa benda, misalnya telepon, televisi, radio, handphone, surat, dan telegram. Selanjutnya adalah ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial menurut Charles Loomis adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari satu orang, bisa 2 orang atau lebih. Yang kedua adalah terjadinya komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial atau menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Dan tambahnya adalah adanya dimensi waktu yang meliputi masa lampau atau masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Yang terakhir adalah dilaksanakannya melalui pola sistem sosial tertentu. Selanjutnya adalah pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Yang pertama adalah pengaruh interaksi sosial di bidang sosial. Di bidang sosial ini, interaksi sosial memaksa perilaku interaksi sosial untuk saling bertemu, mengenal, dan bekerja sama. Dengan adanya interaksi ini akan memudahkan masyarakat untuk bersosialisasi dan menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama. Contoh interaksi sosial di bidang sosial ini adalah dengan terbentuknya kelompok belajar bersama, adanya organisasi, terjadinya kerja bakti, dan adanya sebuah keluarga yang terbentuk. Yang kedua adalah pengaruh interaksi sosial di bidang ekonomi. Bidang ekonomi adalah salah satu bidang yang paling penting dalam kehidupan bermasyarakat, sebab bidang ini berhubungan dengan kegiatan ekonomi seperti kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan adanya interaksi sosial, maka kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan memudahkan individu atau kelompok menjalankan kegiatan ekonomi tersebut.
Dengan adanya interaksi sosial, maka kegiatan-kegiatan ekonomi terbentuk dapat berjalan dengan lancar dan memudahkan individu atau kelompok menjalankan kegiatan ekonomi tersebut. Interaksi sosial mendorong manusia untuk kemudian saling menawarkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya adalah dengan adanya kegiatan jual-beli dan tawar-menawar atau barter. Yang ketiga adalah pengaruh interaksi sosial di bidang budaya. Interaksi sosial juga mempengaruhi bidang budaya. Hal ini bisa mendorong tersebarnya budaya dari suatu daerah untuk bisa dikenalkan dan dipelajari oleh masyarakat lainnya atau masyarakat di luar daerah tersebut. Proses interaksi juga mampu mendorong proses akulturasi dan asimilasi budaya, sehingga dapat dikatakan interaksi sosial ini mampu mempengaruhi bidang budaya. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama adalah proses sosial asosiatif. Proses sosial yang bersifat asosiatif dapat terjadi apabila seseorang atau kelompok orang melakukan interaksi sosial di mana masing-masing pihak memiliki kesamaan pandangan yang mengarah kepada kesatuan. Bentuk-bentuk proses sosial asosiatif ini ada 4. Yang pertama adalah kerjasama, yang kedua akomodasi, yang ketiga asimilasi, dan yang terakhir adalah akulturasi. Yang kedua adalah proses sosial disosiatif. Proses sosial yang disosiatif atau biasa disebut dengan istilah opposition process dapat ditemukan pada setiap kelompok atau masyarakat, meskipun bentuk dan arahnya ditentukan oleh kebudayaan serta sistem sosial masyarakat yang bersangkutan. Bentuk-bentuk proses sosial disosiatif ada 3. Yang pertama adalah persaingan, yang kedua ada pertentangan, dan yang terakhir adalah kontravensi. Yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antar orang per orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dilakukan sejak manusia mulai berinteraksi dengan sesamanya. Kebiasaan kerjasama dimulai sejak kanak-kanak, mulai dari dalam kehidupan keluarga lalu meningkat ke kelompok sosial yang lebih luas. Kerjasama dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kerjasama spontan, yaitu kerjasama yang timbul secara spontan. Yang kedua adalah kerjasama langsung, yaitu kerjasama yang terjadi karena adanya perintah atasan atau penguasa. Yang ketiga adalah kerjasama kontrak. Kerjasama kontrak yaitu kerjasama yang berlangsung atas dasar ketentuan tertentu yang disetujui bersama untuk jangka waktu tertentu. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah kerjasama tradisional, yaitu kerjasama yang terbentuk karena adanya sistem tradisi yang kondusif. Kerjasama ini merupakan unsur-unsur kerukunan dari sistem sosial.